Pertama, kita mulai dari pengertian mineral. Nah, mineral ini adalah zat anorganik esensial yang diperlukan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting di dalam tubuh. Nah, mineral ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga kita harus memperolehnya dari luar, seperti makanan atau minuman. Nah, secara umum, mineral berperan dalam pembentukan struktur tubuh, menjadi kofaktor bagi berbagai enzim, serta menjaga keseimbangan cairan, pH, dan fungsi syaraf. Selanjutnya, yaitu sifat-sifat mineral. Nah, berbeda dengan vitamin, mineral memiliki sifat lebih stabil. Mineral tidak rusak oleh panas, oksigen, maupun pemasakan. Mineral juga tidak menghasilkan energi, namun mereka sangat penting dalam proses metabolisme. Selain itu, mineral tersedia dalam bentuk ion yang memudahkan tubuh untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh, mineral dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah eh, mineral makro, yaitu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Yang kedua, yaitu mineral mikro, yaitu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Meskipun mikro, mineral-mineral ini tetap sangat penting. Kenalkan, nama saya Ardiki Chandra Arya Soka dengan NIM terakhir 040. Saya kali ini akan menjelaskan tentang mata kuliah kimia pangan bagian mineral bahan pangan yang ada di nomor 2, yaitu mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah relatif besar, umumnya lebih dari 1000 mg per hari. Untuk menjalankan fungsi biologis yang penting, mineral ini berperan dalam berbagai proses metabolisme, pembentukan struktur biologis tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan. Kemudian jenis mineral makro dan fungsinya. Yang pertama ada kalsium, yaitu berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, kontraksi otot, dan transmisi sinyal saraf. Fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi, metabolisme energi, dan sintesis DNA. Kemudian ada kalium yang berfungsi sebagai regulasi tekanan darah dan kontraksi otot, transmisi sinyal saraf. Kemudian natrium yang meregulasi tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, transmisi sinyal saraf. Kemudian magnesium membentuk tulang, kontraksi otot, metabolisme energi. Sulfur berfungsi sebagai sintesis protein, detoksifikasi, dan pembentuk jaringan. Kemudian ada klorida yang berfungsi sebagai keseimbangan cairan tubuh, regulasi pH, dan pembentukan asam lambung. Kemudian ada sumber pangan utama, kalsium berasal dari susu, keju, sayuran hijau, fosfor, daging, ikan, dan telur, kalium, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan, natrium, garam, makanan olahan, magnesium, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian, sulfur, daging, ikan, dan telur. Kemudian ada klorida, garam, makanan olahan atau seperti sosis atau ham. Kemudian dampak defisiensi dan kelebihan. Defisiensi yaitu kekurangan zat gizi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama ada kalsium, defisiensinya osteoporosis, jika kelebihan hiperkalsemia. Kemudian ada fosfor, jika kekurangan terjadi hipofosfatemia, jika kelebihan terjadi hyperfosfatemia. Kemudian ada kalium, jika terdefisiensi terjadi hipokalemia, jika kelebihan terjadi hypernatremia. Magnesium terjadi defisiensi hipomagnesemia, jika kelebihan terjadi hypermagnesemia. Jika sulfur terdefisiensi, sulfur terjadi sulfur defisiensi, jika kelebihan menjadi sulfur toxicity. Kemudian klorida terjadi defisiensi, terjadi hipokloremia, jika kelebihan terjadi hyperkloremia. Kemudian yang ketiga ada mineral mikro, yaitu mineral mikro adalah disebut juga sebagai trace mineral atau mineral jejak, merupakan
Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sangat kecil, umumnya kurang dari 100 mg per hari. Meskipun jumlah yang diperlukan sedikit, mineral makro tetap menjadi hal yang penting untuk kesehatan dan perkembangan tubuh agar tetap optimal. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis mineral mikro. Mineral mikro ini yang pertama ada zat besi. Zat besi ini yang pertama ada pembentuk hemoglobin, yang mana hemoglobin ini mengikat oksigen dalam darah, dan juga ada mioglobin, yang mana mioglobin ini mengikat oksigen dalam otot. Lalu berfungsi juga penting untuk metabolisme energi dan fungsi kekebalan tubuh, yang mana zat besi ini biasanya ada di daging merah, terutama hati, terus ada di unggas, ikan, kacang-kacangan, dan juga sayuran. Lalu ada seng. Seng ini berperan dalam fungsi enzim yang tak terhitung jumlahnya. Terus ada sintesis DNA atau RNA dan protein, penyembuhan luka, fungsi kekebalan tubuh, indera pengecap, penciuman, pertumbuhan, dan juga perkembangan sel. Yang mana biasanya ini tuh berasal dari daging merah, unggas, kerang atau tiram, produk susu, dan juga kacang-kacangan. Lalu ada yodium. Yodium ini merupakan komponen penting untuk hormon tiroid atau tiroksin. Terus yodium ini juga dapat mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan, terutama dalam otak. Biasanya yodium ini didapatkan dari garam beriodium, makanan laut seperti ikan, udang, rumput laut, produk susu, dan juga telur. Terus ada selenium. Selenium ini berfungsi sebagai antioksidan atau bagian dari enzim glutathione peroksida yang melindungi sel dari kerusakan, penting untuk fungsi kelenjar tiroid dan sistem kekebalan tubuh. Biasanya berasal di kacang, makanan laut, daging, biji-bijian, dan bawang putih. Lalu selanjutnya ada tembaga. Tembaga ini diperlukan untuk penyerapan dan penggunaan zat besi sebagai komponen berbagai enzim, penting untuk produksi energi, pembentukan kolagen, dan fungsi sistem saraf. Biasanya ditemukan di kerang, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga di biji-bijian utuh lainnya. Terus ada mangan. Mangan ini kofaktor untuk banyak enzim ataupun termasuk yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, asam amino, dan kolesterol. Lalu mangan itu juga berfungsi sebagai pembentukan tulang dan regenerasi sel darah merah. Biasanya ada di biji-bijian utuh, kacang-kacangan, teh, dan juga sayuran berdaun hijau. Lalu ada kromium. Kromium ini membantu kerja insulin dan menjaga kadar gula darah normal, seperti memproses karbohidrat dan lemak, yang mana biasanya ada di daging, biji-bijian utuh, sayuran, dan juga rempah-rempahan. Lalu ada fluorida. Fluorida ini membantu pembentukan dan penguatan tulang dan gigi, ataupun mencegah kerusakan gigi. Biasanya ada di air minum berfluorida, teh, dan juga makanan laut. Lalu selanjutnya ada dampak yang ada di mineral mikro, yaitu gejala defisiensi utama ataupun kekurangan yang disebabkan oleh mineral mikro, dan juga gejala ataupun kelebihan utama yang disebabkan oleh mineral mikro. Yaitu yang pertama ada zat besi. Di zat besi, jika kita kekurangan adanya zat besi, akan terjadi gejala anemia seperti kelelahan, kulit pucat, lesu, dan juga terjadinya kuku rapuh, rambut rontok. Lalu apabila kita kelebihan zat besi, akan menyebabkan terjadinya hemochromatosis ataupun kerusakan hati, jantung, disertai adanya ciri-ciri lainnya, muntah, diare, kerusakan lambung yang akut. Lalu di mineral mikro seng, apabila kita kekurangan seng, mengakibatkan pertumbuhan terhambat, fungsi imun menurun, penyembuhan luka lambat, gangguan pengecapan atau penciuman. Lalu apabila kita kelebihan seng, maka akan terjadi mual, muntah, diare, penurunan fungsi imun, ataupun gangguan penyerapan tembaga. Lalu di yodium. Jika kita kekurangan yodium, maka akan terjadinya gondok atau pembesaran tiroid, hipotiroidisme, keratinisme, atau gangguan mental atau fisik parah pada bayi.
Jika kelebihan, terjadinya hipertiroidisme atau peradangan tiroid. Lalu ada selenium. Di selenium, jika kekurangan akan terjadi gangguan fungsi tiroid dan imun, penyakit jantung atau penyakit lisan. Jika kelebihan akan menyebabkan selenosis yang biasanya seperti rambut dan kuku rontok, terus gangguan saraf dan nafas berbau seperti bawang putih. Lalu ada tembaga. Jika kita kurang tembaga akan terjadi ciri-ciri seperti anemia, kelainan tulang, dan gangguan saraf. Apabila kelebihan maka menyebabkan kerusakan hati atau ginjal, nyeri perut, mual, muntah, dan lainnya. Di mangan, jika kekurangan mangan maka akan terjadi gangguan pertumbuhan tulang dan metabolisme. Jika kelebihan, terjadi gangguan saraf mirip penyakit Parkinson yang biasanya dari paparan industri. Lalu ada kromium. Kromium ini jika kekurangan terjadinya intoleransi glukosa atau peningkatan gula darah. Jika kelebihan, maka akan terjadi kerusakan hati dan ginjal. Terus ada fluorida. Fluorida ini jika kita kekurangan, maka akan terjadinya peningkatan risiko kerusakan gigi atau karies. Dan jika kelebihan, maka akan terjadinya fluorosis gigi atau gigi berbintik atau bergaris, dan fluorosis rangka atau kerusakan tulang atau sendi. Lalu selanjutnya ada cemaran logam berat. Cemaran logam berat adalah kontaminasi pada makanan, air, atau lingkungan oleh unsur-unsur logam yang memiliki massa jenis tinggi atau lebih dari 5 gram per cm kubik dan bersifat toksin atau beracun bagi manusia, bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Sifat utama yang berbahaya adalah bioakumulasi atau penumpukan dalam tubuh dan non-degradable atau tidak dapat diurai oleh organisme. Cemaran logam berat ini ada jenis-jenisnya, yaitu ada merkuri, timbal, kadmium, dan juga arsen. Lalu pada paparan kontaminasi logam berat ini ada batas amannya. Batas aman ini untuk paparan kontaminasi logam berat biasanya dinyatakan dalam bentuk reference dose atau untuk kontaminan tertentu yang memiliki efek kronis dan cenderung menumpuk dalam bentuk nilai asupan mingguan atau harian yang dapat ditoleransi seperti provisional tolerable weekly intake atau tolerable daily intake. Nah, reference dose ini adalah estimasi dosis harian suatu zat yang dinyatakan dalam miligram kontaminan per kilogram berat badan per hari, yang diperkirakan tidak akan menimbulkan resiko efek samping yang merugikan bagi populasi manusia termasuk kelompok sensitif selama seumur hidup. Untuk batas merkuri yaitu digunakan 0,0001 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk kadmium digunakan 0,025 mg per kilogram berat badan per hari. Lalu arsen digunakan 0,002 sampai 0,007 mg per kilogram berat badan per hari. Dan untuk mineral mikrotimbal ini tidak ada batas amannya karena timbal ini menunjukkan tidak ada tingkat paparan yang aman, terutama untuk efek neurotoksik pada anak-anak. Makanya Badan Regulasi berfokus untuk upaya pengurangan paparan serendah mungkin. Jadi untuk timbal ini terlalu berbahaya untuk digunakan. Lalu paparan pencemaran logam ini juga dapat berdampak terhadap kesehatan seperti neurotoksitas, yang mana kerusakan sistem saraf pada otak dan saraf tepi, terutama untuk timbal dan merkuri, yang dapat menyebabkan penurunan IQ, gangguan perilaku, dan penyakit saraf. Lalu ada juga karsinogenik. Beberapa logam seperti arsen dan kadmium diklarifikasikan sebagai zat pemicu kanker. Lalu juga menyebabkan kerusakan organ seperti kerusakan ginjal, hati, dan sistem kardiovaskular. Lalu juga gangguan hematologi, gangguan pembentukan sel darah atau anemia oleh timbal. Lalu ada juga menyebabkan gangguan reproduksi yang mana berdampak pada kesuburan. Lalu ada juga sumber pencemarannya. Sumber pencemaran pada paparan pada logam ini ada yang pertama ada di industri, pembuangan limbah industri atau peleburan logam, pertambangan, pabrik baterai, dan lain-lain yang mengalir ke pengaliran atau ke udara. Lalu yang kedua ada di pertanian. Pertanian ini menggunakan air irigasi yang tercemar. Terus juga penggunaan pupuk tertentu yang mengandung logam berat yang berbahaya lainnya, dan juga pestisida, terutama yang mengandung logam-logam berat seperti
arsen seperti arsen dan juga merkuri. Lalu sumber lainnya ada berasal dari tanah. Logam berat dapat secara alami ada di tanah atau menumpuk akibat pencemaran kemudian diserap oleh tanaman. Lalu yang keempat ada perairan atau laut. Biasanya karena akibat dari industri tadi, ada pembuangan limbah dari industri terus mengalir ke laut. Nah, di laut itu terjadi pencemaran yang ada di mengakibatkan pangan laut itu tercemar seperti ikan dan kerang, menyebabkan adanya kontaminasi logam berat, terus mengakumulasi logam berat merkuri dari air yang tercemar dari proses biomagnifikasi melalui rantai makanan. Lalu yang kelima ada peralatan pangan. Di peralatan yang mengandung logam berat atau kontak dengan bahan yang tidak aman.